Nah kalau tiba-tiba Febri bilang hajar cat, itu menciptakan kepastian nggak? Apakah Febri creating values dalam pembangunan hukum? Saya lebih setuju umpamanya ketemu Romi di mana kita ngobrol-ngobrol, Rom punya rencana apa? Revolusi mental yang disebut-sebut itu sesuai itu dengan mecat 57 orang di KPK. Itu kocar kacir cara mikirnya, kocar kacir. Paradigmanya? Iya, kocar kacir. Kalau harus diluruskan berarti orang ini bengkok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang mengenai wacana pemberian gelar Duta Anti Korupsi bagi para mantan napi koruptor. Langsung saya memperkenalkan sahabat saya ini, Bung Saud. Apa kabar, Bung Saud? Baik, akhir tahun yang menyenangkan saya pikir ya, tahun 2023 dan mudah-mudahan akhir tahun 2022 menyenangkan, libur, dan waktu yang cukup lama buat saya. Pernah di kampung orang tua saya hampir 2 minggu. Wah, ya. Lagi menikmati di sana. Menikmati bener. Bang Saud, saya lihat nih kaosnya bagus banget nih tulisannya. Bisa diperlihatkan dulu. Oh, ini dan kaos dari ICW. Ya. Bagi teman-teman yang pingin membeli ya, di toko tokonya itu namanya itu di online itu namanya itu Uncorrupted. Ketik aja Uncorrupted di toko online nanti akan keluar. Desainnya macam-macam. Saya membeli ini karena saya menyumbang untuk anti korupsi. Jadi bagi saudara-saudara yang membeli ini nanti akan menyumbang untuk pergerakan anti korupsi. Bisa nggak ini kan channel kita, channel edukasi. Ya. Diberikan pemaknaan tentang kalimat ini. Ya, jadi artinya kira-kira mari kita bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih di Indonesia. Untuk kemudian kalau pemerintahannya bersih ya mungkin saya juga nggak diundang hari ini gitu, karena pemerintahannya rada kurang bersih, saya diundang hari ini gitu kan. Jadi mari supaya kita sama-sama membersihkan negeri ini, kira-kira gitu. Membersihkan ya? Berarti sudah nggak bersih dong, Pak Saud? Ya mungkin senior pasti lebih tahu, ini senior saya. Saya belajar banyak dari beliau, pasti lebih tahu lah. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Pak Saud di pembukaan ini. Pak Saud ini ada yang lucu-lucuan di negeri ini. Kenapa saya katakan lucu-lucuan? Menurut saya kalau di negara lain kita diketawain nih. Seorang mantan narapidana itu bisa digadang-gadang menjadi duta anti korupsi. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Iya, jadi saya pikir agak sulit ya kalau kita katakan. Apa Pak Saud mau mengucapkan dulu selamat kepada orang yang diangkat jadi duta anti korupsi? Dalam bahasa yang lebih sederhana mungkin saya nggak berani bilang ucapan selamat ya, karena kalau bilang diucapkan selamat nanti kan, wah itu kayak kan mendukung. dulu yang menjarain Pak Saud katanya gitu kan. Kan di periode saya tuh April 2019. Cuman yang expose saya ingat saya itu Laude bersama Febri. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa kalaupun beliau disebut sebagai duta dalam pengertian saya beberapa kali bilang memang setiap orang itu punya pintu tobatnya masing-masing. Oke. Ya, artinya kalau dia memang sudah berhenti untuk kemudian menjadi yang lebih baik. Tapi agak sulit ya kalau kita bilang ada jaminan bahwa orang menjadi lebih baik atau tidak, karena track record itu selalu menghantui orang gitu. Makanya integritas itu kan seharusnya dia nggak boleh berubah dari waktu ke waktu. Nah kalau kita katakan bahwa ada bekas tokoh untuk kemudian dijadikan sebuah ikon gitu ya, ya tentu setiap orang punya hak kewajiban untuk menjadi lebih baik, untuk kemudian berhenti untuk melakukan sesuatu. Tetapi jangan lupa bahwa menjadi contoh itu kan orang selalu melihat latar belakangnya. Jadi ada pisau bermata dua, bisa jadi Romi ini menjadi lebih sukses anti korupsinya, bisa jadi juga lebih baik dari ketua KPK yang sekarang, bisa juga kan? Bisa juga kalau umpamanya tiba-tiba dia masuk ke parlemen, terus dia ganti Undang-Undang 19 itu kembali lagi, itu keren kan? Jadi dia bisa gantikan Pak Firly? Oh bisa juga, bisa juga. Artinya termasuk undang-undang itu dia promosikan untuk dikembalikan. Okay. Jadi kita tantang, Romi ini bisa nggak berani menunjukkan bahwa memang kamu perform. Okay. Jadi kita minta KPI dia, Bung Romi ini kalau nonton, KPI Anda itu kembalikan undang-undang KPK. Wah itu baru keren tuh. Ya dong, kita harus mana buktinya bahwa dia memang cocok untuk jadi duta anti korupsi gitu. Nah kemudian kalau dia nanti suatu dari praksi apapun dia nanti, kemudian dia menunjukkan itu dan berani,
Jangan-jangan dia bisa jadi lebih baik dari kita-kita juga gitu. Artinya ini ada pisau mata dua yang mungkin kita harus lebih hati-hati. Saya pikir gitu. Tapi yakin nggak Pak Saud? Ya kalau mungkin keterpilihan bisa jadi ya. Karena memang kan market kita, pasar politik kita ini kan, rakyat kita ini kan. Bukan keterpilihan. Yakin nggak Dia melakukan itu? Dia menjadi lebih baik dan bisa menggantikan Firly? Kalau saya lihat dari kayaknya dia fisika ya ilmunya ya. Saya kan orang fisika juga. Kayaknya jalan pikirnya sama. Bisa jadi dia lebih bagus gitu. Bisa jadi. Tapi kalau umpamanya kemudian dalam banyak hal dia hanya berretorika ya tentu ya Saiton yang datang ke dia juga bisa lebih banyak lagi. Godaannya lebih banyak. Gitu. Oke. Bang Saud, kalau saya melihat dari sisi lain ya. Saya melihat ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di negara ini. Kenapa saya katakan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Seolah-olah orang baik itu tidak ada yang bisa dijadikan duta anti korupsi. Sehingga mantan napi koruptor ini diangkat jadi duta besar anti korupsi. Ini kan terganggu common sense saya, Pak. Iya, itu makanya saya mengatakan bahwa kalau kita bicara prioritas kan memang masih ada yang lain gitu ya. Atau ambil contoh yang sederhana gitu. Ketika bulan tahun lalu lah, saya dipanggil ke Malaysia, kemudian saya dapat Lifetime Achievement Award gitu. Loh kok justru negara lain yang memberikan gelar itu, gitu. Jadi maksud saya memang kita masih belum melihat bahwa sesuatu itu secara proporsional. Kita masih selalu di dalam memberantas korupsi ini yang saya selalu katakan tidak pernah sustainable gitu. Kan kita harus sustainable terus begitu dia terus konsisten gitu. Jangan kayak roller coaster begitu gitu ya. Kita sangat terpengaruh sama kampanye-kampanye, sangat terpengaruh sama retorika-retorika yang kemudian nggak bisa dibuktikan bahwa indeks persepsi korupsi makin bagus. Nyatanya kan begitu. Oleh sebab itu saya lebih percaya bahwa kenapa pertanyaan tadi nggak dicari orang yang lebih perform, yang lebih favorable untuk itu gitu ya. Saya nggak tahu ya makanya pendekatannya yang paling enak adalah partai apa yang bersangkutan kok bisa memilih itu gitu. Tapi kalau kita kembalikan bahwa setiap orang punya pintu tobatnya yang saya bilang tadi itu, kemudian partai politik punya visi sendiri, bahwa kemudian kita tahu partai politik itu adalah bagaimana mereka mengelola resource-nya, ya kan, mengelola pundi-pundinya, itu kan kompleksitasnya banyak. Dibalik dari kenapa Romi dipilih, nggak sederhana gitu. Itu kalau kita jabarkan 1 sampai 100 kenapa dia dipilih, ya kan? Most likely pasti akan ada variabel-variabel yang menuju kepada transaksional. Ya kan? Dia ambil untuk kemudian ada transaksi di situ gitu. Nah, transaksi itu nggak apa-apa kalau memang dia creating values. Jadi kalau ada nilai yang diciptakan oleh Romi yang saya bilang tadi itu, paling nggak kemudian dia berjuang di parlemen nanti setelah dipilih oleh orang, kemudian saya pelajari begini, saya di penjara juga ngeliatin bahwa masih aja yang begini. Artinya pengalaman dia sebagai pasien kemarin itu kalau itu digunakan untuk mengobati bisa jadi juga. Nah, itu sebabnya mungkin kita nggak usah berpikiran buruk dulu, tapi ya kita harus mencurigai. Kalau nggak mencurigai ya kita akan lose. Memberantas korupsi ini kan mesti curiga dulu. Saya di KPK itu kan karena dicuriga makanya digaji kan. Ya, maksudnya begitu, Bu. Tapi ini kan menurut saya ada sesuatu yang tidak berjalan secara normal ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang memberi privilege kepada koruptor, yaitu salah satunya memberikan pembebasan bersyarat, mengurangi jumlah tanahnya. Ini apa sih yang sedang terjadi ini? Kalau saya bilang memang kita tidak pernah serius untuk membuat negara ini bersih. Kita itu hanya terkejut aja. Di negara tetangga kita, saya nggak usah sebut negaranya mana, pada bulan-bulan tertentu, pada tahun-tahun tertentu, mereka menjual ada buah-buah tertentu untuk dijadikan simbol perayaan tahun baru mereka. Buah itu dijual sangat mahal, karena pedagangnya itu diambilin oleh petugas-petugas kota di tempat itu. Itu bukan di Indonesia yang jelas, nanti lihat di internet ada. Tapi maksud saya, negara lain itu sudah sangat detail dalam memberantas korupsi. Sampai pedagang buah, kalau Singapura pedagang ikan malah gitu ya kan. Di kita kan nggak sampai detail seperti itu. Makanya pertanyaan
Bung Bram tadi itu, bahkan kita nggak sampai mikir bahwa seorang bekas tersangka TSK waktu sudah vonis ya, masih bisa dijadikan sebuah ikon. Apa di balik itu gitu? Nah, maksud saya kenapa kita up and down dan bergonjang turun naik dalam berantas korupsi? Karena memang kita tidak punya nilai yang betul-betul, nilai apa sih yang mau dicapai dari pemberantasan korupsi itu? Apakah nilai keadilannya, atau nilai kebenarannya, atau nilai kejujurannya, atau nilai kemanfaatannya, dan seterusnya, dan nilai kepastiannya. Ini semuanya kan hilang semua. Kalau kita lihat nilai kepastian aja, apakah dengan menentukan Romi ini menjadi kepastian? Apakah nilai keadilannya? Terus apakah nilai kemanfaatannya? Mungkin orang akan bilang, manfaat dong, dia nanti akan cerita kemana-mana, lu jangan korupsi lagi. Tapi nilai keadilannya seperti apa? Kan gitu. Jadi ada banyak nilai yang sebenarnya menurut saya, kita di dalam berantas korupsi ini kita gonjang-ganjing dalam soal nilai. Nggak konsisten kita di dalam, kalau saya katakan tadi kepastian, terus kemudian keadilan dan kemanfaatan tadi itu gitu. Kan hukum selalu bicara 3 hal ini. Nah itu sebabnya boro-boro kita gitu di level yang partai politik ya, di level masyarakat. Yang kemungkinan besar kalau saya yakin kalau mencalon pasti ada yang milih tuh. Karena memang ada orang bilang kita pemaaf dan seterusnya. Tapi di level nasional, kepemimpinan nasionalnya, ini yang celakanya di situ, dia nggak punya visi. Undang-undang KPK itu diganti karena apa? Karena Saud sering nangkepin orang kan gitu kan? Karena Bung Abraham Samad sering nangkepin orang kan gitu kan? Sampai mau dipenjarain kan waktu itu kan? Itu kan satu bentuk-bentuk yang sebenarnya saya bilang kita nggak konsisten dalam apa sih nilai apa yang mau Anda create sebenarnya dalam berantas korupsi ini? Nilai keadilannya, nilai kemanfaatannya, atau nilai kepastiannya? Tiga-tiganya ini nggak ada. Terus orang makanya bilang kalau ada tanyain media, jadi gimana? Kamu mau pindah ke Brunei aja? Lo kok pindah? Enggak, ini negara kita pertahankan, bukan milik mereka nih negara, enak aja loh. Kan kita harus sama-sama berjuang di sini. Kalau enggak, gue nggak datang juga ke sini. Oke, jadi berarti saya tangkap begini, strategi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, pertama-tama tidak meletakkan nilai dulu. Iya, value itu nggak ada. Oke. Selama Anda tidak punya value yang kuat di dalam memberantas korupsi, Anda mau pakai strategi apa, punya uang berapa, mau diganti-ganti undang-undang berapa kali pun, stafnya mau disekolahin ke luar negeri pun, ya saya sama Pak Agus kan pernah ke ABI juga kan, belajar kok gitu kan. Ya terus kemudian siapa lagi beberapa orang itu. Diganti-ganti struktur semua. Kalau nilai itu masih amburadul, Anda nggak akan bisa menciptakan Indonesia yang seperti yang kita harapkan. Nilai ini yang menurut saya kita nggak sepakat. Kita memaafkan orang yang salah. Nilainya kan begitu kan? Ya, jadilah ini tadi orang-orang yang bekas tersangka ini bisa dijadikan duta. Value-nya nggak. Value apa juga kalau ditanya? Mungkin oh itu Pancasila Pak Saud, dia kan sudah di penjara, udah bisa dong. Iya, dia dipilih. Iya kalau dipilih emang Bung Abraham bisa marah kalau nanti dia dipilih sama ininya juga, atau dicalonkan sama partainya. Enggak juga kan, kita nggak bisa larang toh. Yang mencalonkan partainya, terlepas itu terbuka atau tertutup nanti sistemnya kan gitu, pemilunya. Tapi saya katakan kembali lagi, ini yang mestinya kita harus edukasi publik. Hati-hati Anda ketika Anda bicara anti korupsi, setiap langkah Anda itu sedikit aja bisa kepleset karena banyak persepsi yang muncul di situ. Ada istilah favoritism, ada istilah Anda pilih kasih, ada Anda gak konsisten, Anda itu mencela-mencela, Anda itu nggak menciptakan sebuah yang tadi saya bilang tadi 3 hal tadi itu kepastian dan seterusnya. Jadi ini yang saya bilang memberantas korupsi itu ya kepemimpinan nasional yang harus pegang. Kalau gue bilang lu diam semua ya. Gitu. Tapi ini kan beda. Ini yang mau ganti ya Undang-Undang 19 gua ganti nih ya. Yang lain diam semua gitu. Yang ribut cuma gua sama kita kan gitu kan. Itu kan nilai di kepalanya dia gitu. Bahkan ada yang berani bilang OTT dihentikan. Enak aja lu, emang siapa yang lu hentikan OTT kan gitu. Itu mungkin Bung. Berarti rejim ini nggak punya nilai dalam pemberantasan korupsi? Iya, tidak punya nilai sama sekali. At all. No value at all. No value at all. Ya saya baru 4 tahun di sana kan gitu ya. Kita tahu juga siapa yang kita penjarakan, siapa yang kita tangkap, warna apa yang kita ini. Itu kan karena ada nilai di kepala kita 3 hal tadi kan. Nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilannya kan. Iya dong, masa gue milih-milih warna kan nggak mungkin kan, buktinya semua warna masuk kan. Iya. Nah itu makanya saya katakan sekali lagi, as long as you cannot create the value, ya maunya nabrak sana nih, nabrak sana, naik turun, indeks persepsi 40, sekarang 37, nanti naik lagi. Yang lain tuh naik terus, turun dikit, naik lagi. Kita kan nggak jubrek ke bawah. Jadi
hati-hati dalam hal values ini. Dan saya pikir itu juga filsafatnya seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan nilai dan menjaga dia tetap terus, itu persoalan besar negeri kita. Oke, Bung Saud, kita bicara filsafat dan nilai. Kalau kita melihat pendekatan sosiologisnya dan pendekatan filosofisnya, seharusnya kan kita memberi sanksi sosial kepada para mantan koruptor. Kenapa kita harus memberikan sanksi sosial? Karena kita melihat bahwa sanksi hukum positif kita itu tidak mampu memberikan efek jerah. Oke? Sehingga pada saat itulah kita mendorong elemen masyarakat untuk memberikan sanksi sosial. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari segi pendekatan filosofi dan sosiologisnya, maka sebenarnya apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang sebenarnya sudah merusak negeri ini? Sebenarnya kan harus ada kombinasi ya, ada kombinasi semua. Saya selalu mengatakan jangan memberantas korupsi itu pakai satu teori. Anda harus membawa semua teori bersamaan, kemudian di situ dicari satu kesimpulan yang secara keseluruhan apakah dia juga menciptakan nilai. Kalau Romi nanti bisa menciptakan nilai dari 3 hal tadi aja dulu ya, ya nanti dia harus buktikan itu gitu. Apakah? Tapi itu sebenarnya kan punya apa namanya pembenaran bahwa kan saya katakan teori, Anda nggak bisa juga menghindari teori psikologi kan? Ya teori psikologi itu kan macam-macam. Orang apakah bisa orang tiba-tiba jadi bersih? Apakah orang terus kemudian tetap percaya? Jadi kalaupun dia mencalonkan, kita nggak boleh marah juga kalau nanti banyak yang milih, karena dia bisa meyakinkan orang. Karena teori psikologi juga begitu. Orang Indonesia kalau dijelaskan pemaaf gitu, nangis ya saya udah baik, saya akan membuat Indonesia lebih sejahtera, kan Indonesia lebih percaya. Nah itu kemudian tuh ada psikologi juga di situ, ada ideologi juga dalam hal ini Pancasila kan. Kalau kita bicara Pancasila dari istilah ke-1 sampai terakhir dan seterusnya. Nah itu makanya saya bilang akhirnya secara keseluruhan dari semua teori-teori yang kita bawa tadi itu atau filsafat, ekonomi, teori-teori apalah katakan antropologi dan seterusnya. At the end kita harus melihat apakah dia menciptakan nilai. Sama dengan pertanyaan kita, apakah Febri menjadi penasihat itu menciptakan nilai gitu kan? Kalau dia menciptakan nilai, ya silakan. Kalau menurut Bang Saud, ya tadi bicara Febri, apakah dia menciptakan nilai? Nanti kita lihat. Misalnya Febri, si Pak Romi, dan para mantan koruptor nanti yang akan dijadikan duta anti korupsi. Apakah itu bisa menciptakan nilai? Saya pikir bisa saja. Saya pikir bisa saja. Kalau kita pakai 3 hal tadi itu kan. Tapi kan kalau kita bicara hukum, ini kan kita bicara hukum hari ini kan, kemanfaatan, keadilan dan apa namanya itu kemanfaatannya, keadilannya dan kemudian kepastiannya gitu. Nah kalau tiba-tiba PBR bilang hajar cat, itu menciptakan kepastian nggak? Padahal menurut sini bilang siapa bilang itu kan bukan hajar cat, kan bunuh kan gitu. Nah, jadi Febri dalam hal ini nanti kita lihat apakah Febri creating values dalam pembangunan hukum. Jadi tapi kita nggak boleh curiga dulu. Makanya waktu dia masuk waktu itu kan saya bilang ya silakan, itu setiap orang akan menjadi elang yang terbang kemana-mana. Apakah dia matokin emprit atau dikeroyokin emprit kita nggak tahu gitu kan. Sama dengan Romi nanti, apakah dia menjadi elang yang terbang untuk kemudian bisa. Ya artinya kita kasih kesempatan. Walaupun sebenarnya kalau ditanya saya secara pribadi, Bapak setuju nggak? Saya nggak setuju. Saya lebih setuju umpamanya ketemu Romi di mana kita ngobrol-ngobrol, Rom punya rencana apa? Saya gini bang, di penjara, gini. Yuk kita bikin yang lain. Apa? Musik anti korupsi atau apapun lah gitu ya. Yang membuat dia menunjukkan bahwa saya menyesal melakukan itu gitu. Tapi kalau dia langsung dikasih stempel itu, tapi kemudian kalau partainya memberi itu, kita nggak bisa apa-apa juga. Ya kan? Cuman kalau ditanya, ya saya pasti nggak setuju. Nanti orang bingung, terus kok Bapak penjarain dulu? Orang akan bilang begitu, karena kan di periode saya gitu kan. Jadi sekali lagi, tapi debatable seperti ini jangan dimatiin. Jangan juga langsung yang orang upaya-upaya mereka kita hentikan. Karena ini kan bagian dari upaya secara keseluruhan membangun upaya bersama gitu. Kalau ada orang niat baik menjadikan seorang menjadi duta, padahal sebenarnya dia itu adalah ya kalau kita lihat perwakilan duta besar kita itu juga ya mereka juga bermacam-macam background ya. Background smart atau enggak masih relatif lah gitu. Kalau kita bicara duta itu kan perwakilan, kira-kira gitu. Kan begini Bang Saud ya,
pemberantasan korupsi itu kan tidak bisa diletakkan semata-mata pada penegakan hukum ANSI, law enforcement. Tapi dia harus terintegrasi. Di dalamnya harus ada pendekatan juga, pendekatan alam semesta. Artinya apa? Melibatkan seluruh masyarakat secara bersama-sama untuk turut serta agar masyarakat itu tidak permisif, skeptis maupun apatis. Yang saya baca, kalau misalnya tiba-tiba ada kebijakan atau ada polisi yang menyatakan para mantan napi koruptor itu bisa dijadikan duta anti korupsi, maka saya bertanya-tanya dalam hati saya, di mana kita mendorong masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar dia tidak permisif. Karena kalau kebijakan itu terus didorong dan dibesar-besarkan, wacana itu terus dibesar-besarkan bahwa mantan napi koruptor bisa jadi duta anti korupsi, saya takutnya, Bung Saud, masyarakat tambah permisif. Itu makanya saya kalau ditanya, saya katakan tadi, saya ulang lagi, saya tidak setuju. Karena memang risikonya lebih besar daripada kemanfaatannya. Tadi kan 3 hal tadi itu kalau kita bahas, ya kan, kemanfaatannya aja itu bisa debat 3 hari lah kita. Sampai nanti suatu saat dia benar-benar bersih gitu atau gimana, itu perlu waktu gitu. Jadi kalau kita bicara perilaku ini memberi sinyal kepada masyarakat bahwa kita itu pemaaf, dan kemudian nanti kita bisa melakukan apa saja, terus kemudian kita minta maaf gitu ya. Tapi kalau kita bicara pakai pendekatan agama, setiap orang kan punya pintu tobatnya masing-masing juga. Salah juga kita kan? Iya kan? Di samping kita pakai teori tadi itu, psikologi kita mengatakan, jadi kita sangat excuse, sangat memaafkan. Terus kemudian kita sangat permisif, ya kan? Oleh sebab itu, sekali lagi kita harus melihatnya secara keseluruhan. Kalau negeri ini umpamanya tadi kasus tukang restoran nyogok tukang ikan disogok, tukang restoran ditogok tukang ikan, supir forklift di pelabuhan disogok sama supir truk untuk ngambil barang supaya tidak ngantri di pelabuhan dan seterusnya. Kalau yang sekecil-kecil itu sudah kita lakukan, ya tentu orang akan merasa, oh ya, ini apapun yang dilakukan yang bersangkutan ini nanti karena kepastiannya tinggi di negeri kita nggak usah ragu. Karena kan ketidakpastian di negeri kita kan sangat tinggi. Sehingga orang semakin curiga. Kalau kepastiannya sangat tinggi di negeri kita, memang betul-betul katakanlah speeding kamera, Anda 90 km per jam, di situ dibatasi, besoknya datang denda, itu pasti akan bikin tobat. Saya nggak tahu speeding kamera kita sekarang itu benar-benar nggak, kalau orang udah sampai 90 dendanya berapa, sedangkan dibatasi 80. Jadi bagaimana implementasi hukum, bagaimana kepastian itu secara keseluruhan menimbulkan persepsi bahwa kita sangat permisif. Iya kan? Nah, kalau nanti suatu saat kepastian hukumnya tinggi, orang pasti akan percaya pada Romi bahwa, oh iya kok, nggak udah ragu lah, dia macam-macam juga nanti pasti KPU-nya juga nggak bisa dipengaruhi lah gitu, atau partai politiknya tidak dipengaruhi bahwa dia ini memang ansih, memang Romi sudah tobat, ketemu Tuhannya, kemudian dia mau nyaingi ketua KPK yang ada saat ini gitu, umpamanya gitu loh, ya kan? Jadi itu terjadi kalau ada kepastian hukum tinggi kan. Di kita jalan tol aja masih kayak begitu. Bener nggak yang speeding 10 km ketentuan 80, kalau 90 kenanya berapa dendanya, kalau 100 berapa dendanya, kan itu ada semua. Speed kameranya kerja nggak kan gitu. Jadi kepastian itu masih rendah, ketidakpastiannya tinggi, dengan sendirinya ya orang akan semakin curiga apapun yang dilakukan. Termasuk kalau ada penguasa atau pemerintah bilang saya akan buat begini, orang kan ketawa semua sekarang. Ya kan, revolusi mental yang disebut-sebut itu sesuai itu dengan mecat 57 orang di KPK. Jauh banget. Kan gitu. Atau retorik semua ya? Ya, jadi makanya saya bilang selama retorik itu masih berjalan, saya kan kemarin ketemu dengan MCW, Malaysian Corporation Watch. Dia datang ke Indonesia, ketemu juga dengan ICW kita, ketemu juga dengan beberapa orang. Dia nanya ke saya, Pak Saud, kalau besok Pak Saud mau ketemu Anwar Ibrahim umpamanya, kan Anwar Ibrahim lagi rame nih. Pak Saud harus ngomong apa ketemu dia? Nanti kami sampaikan. Saya sampaikan 3 hal waktu itu. Intinya adalah
bahwa penegakan hukum itu jangan melihat siapa, bagaimana, pokoknya dia harus menyasar semua tempat, ya kan? Dan nggak ada besar kecil. Dan kemudian yang saya bilang sustainability-nya juga gitu. Baru pada bagian lain, apakah dia menciptakan nilai. Jadi maksud saya adalah bahwa kalau kita katakan akhirnya tetangga kita lebih baik, ya memang lebih baik, dia 50 kan, kita baru 37. Makanya waktu mereka datang ke sini, saya bilang, kamu ngapain ke sini MCW, Malaysian Corporation Watch? Itu indeks kamu lebih bagus, saya bilang kamu 50, kami 37. Enggak masuk, kita harus belajar dari yang jelek juga, kan begitu. Dia bilang begitu, kita harus belajar dari yang jelek juga. Jadi memang kita harus belajar satu sama lain. Tetapi yang paling penting kan keberlanjutan ya, Bung, itu gitu ya. Oke, jadi kadang-kadang kita harus belajar dari yang jelek ya, Bang. Ya, dan selalu dari kepemimpinan, kalau bicara kepemimpinan nasional kan selalu akan lebih baik, tapi nyatanya nggak, untuk periode ini agak lebih jelek dari yang sebelumnya. Oke, Bang Saud, ini kan yang kita sesalkan itu kan sebenarnya kalau institusi yang kita percaya selama ini KPK yang ikut-ikutan juga mendorong untuk pemberian duta anti korupsi kepada... Nah, jangan dibalik. Mereka yang men-trigger itu. Iya, makanya itu yang saya pikir. Iya, mereka yang trigger pertama. Kalau seandainya saja partai politik yang melakukan secara berinisiatif, misalnya memberikan tempat bagi Romi dan bagi siapa saja. Iya. Kita tidak bicara hanya Romi, bagi siapa saja koruptor, mantan koruptor yang diberikan tempat kembali di panggung politik dan dijadikan duta anti korupsi oleh partai politiknya, menurut saya itu no problem. Ya. Tapi yang jadi persoalan besar menurut saya, yang kita harus kritisi habis-habisan nih, nggak boleh dimaafkan nih, ketika Bang Saud tadi katakan justru KPK yang men-trigger ya wacana ini untuk memberikan duta anti korupsi kepada mantan napi koruptor. Ini kan yang menurut saya ada sesuatu yang bergeser. Salah jabar dalam menjabarkan trigger mekanisme itu. Oh, salah. Harusnya di trigger itu adalah aparat penegak hukum untuk bisa lebih cepat dalam pemberantasan korupsi. Jadi salah paham nih ya. Salah paham. Gagal paham. Gagal paham. Oleh karena itu mungkin perlu diganti karena gagal paham. Ya, dikit lagi kan. Nanti mungkin berapa bulan lagi panitia seleksi harus sudah mulai bekerja kan, April nanti. Oke, jadi ya menurut saya itu yang kita harus kritisi habis-habisan bahwa sebenarnya KPK tidak boleh masuk di dalam peran itu karena seolah-olah dia menjustifikasi bahwa kalau orang sudah mantan napi koruptor itu ya bisa dipulihkan haknya. Kita sepakat kalau melihat dalam perspektif HAM bahwa hak-hak itu orang harus dipulihkan, tapi bukan berarti memberi privilege. Ini yang harus dimengerti betul Pak Saud. HAM itu menjunjung tinggi perlindungan, kesamaan hak, tapi HAM tidak bisa memberi privilege, keistimewaan kepada seseorang. Kalau kita memberikan predikat atau katakanlah semacam hadiah sebagai duta anti besar, itu kan memberikan privilege. Ini yang menurut saya kan yang salah besar ya seperti tadi Pak Saud. Jadi kan kita paham ya bahwa ada 9 institusi yang menilai kenapa kita dapat angka 37 dalam indeks persepsi korupsi. Mulai dari Political Economic Risk Consultancy, kemudian Economic Intelligence Unit, terus kemudian World Justice Project, itu ada 9 itu ketemu angka 37. Salah satu yang baru datang itu kan namanya Varieties Democracy, yang berpusat di mana? Di Eropa, saya lupa. Varieties Democracy itu menekankan bagaimana elektoral, KPU-nya bekerjanya dilihat nih. Sekarang ini kan kita dapat 30 indeks persepsi demokrasi kita itu dalam politik tadi Varieties dalam demokrasinya. Nah, bagaimana elektoralnya? Terus bagaimana kaderisasinya? Ini jalan nggak kaderisasi kalau tiba-tiba orang bekas napi dijadikan ini? Kaderisasi jalan nggak? Itu dipertanyakan oleh mereka. Terus kemudian baru yang namanya yang satu lagi yang egalitariannya. Ini egaliter nggak kayak gini nih? Egaliter itu kan katanya equal ya dari egaliter nggak gitu? Kesamaan. Iya, apa nggak ada yang lain gitu kan? Nah, jadi kita nggak ada personal loh ya sama siapapun bekas tokoh partai politik ya. Jadi Pak Saud tidak ada personal dengan Romi. Iya, nothing personal. Karena kan dulu banyak nih orang yang katakan ini Romi ditangkap KPK karena betul ada intervensi politik. Padahal itu kan tidak ada. Iya, itu kan kekuatan buktinya. Dan selalu biasanya OTT itu selalu kan bukan kejadian yang pertama ya. Bung ini paham betul ya senior ya. Jadi maksud saya Varieties Demokrasi sudah mengingatkan itu. Terus kemudian
Jadi bukan maksud kita ini kita jadi kok culas atau cerewet atau apa. Varietas demokrasi ini kan berkumpulnya orang-orang di seluruh dunia, ahli-ahli politik, ahli-ahli demokrasi dari seluruh dunia, ketemu angka 30, antara lain bicara egalitarian, kaderisasi partai politik, terus kemudian elektoral ininya, terus kemudian ada 7 variabel, egalitarian aja baru satu aspek aja kita lihat, baru kaderisasi. Itu apa begitu caranya? Mungkin beberapa tahun itu apakah stuck kaderisasinya sehingga kemudian kader yang lama ditarik lagi kembali gitu ya. Jadi banyaklah aspek yang mungkin menurut saya bukan kita membenci atau tidak suka. Karena kita juga bicara ideologi Pancasila, memaafkan dan seterusnya. Tapi kembali lagi kalau itu membawa implikasi yang lebih kepada kemanfaatannya lebih negatif, ya sebaiknya itu tidak direkomendasi untuk dijalankan dong. Ya kan kemanfaatannya kan gitu ya, kemanfaatannya dari yang bersangkutan itu gitu. Kira-kira gitu, Pak. Kan yang salah nih karena KPK yang mendorong ya. Ya, jadi memang kan waktu itu ada mungkin mereka ngambil teori dari bekas-bekas narkoba bahwa korupsi, bahwa narkoba itu sakit, kita menderita kehabisan uang, bahwa kita korupsi itu malu, anak saya nggak mau sekolah lagi. Mungkin dari situ diambilnya analoginya, filosofinya, sehingga kemudian setiap orang yang udah melakukan korupsi dan pernah dipenjara itu diharapnya bicara ke publik bahwa saya malu, anak saya nggak berani ini, dan seterusnya. Mungkin itu dia kayak bisa bikin kayak seperti bikin pengakuan lah gitu ya. Maksudnya itu mungkin diambilnya dari situ gitu. Jadi ini agak berbeda, korupsi ini extraordinary crime yang bukan mirip dengan kalau kita sembuh dari sakit ginjal, bahwa dulu saya nggak pernah minum, gitu, beda kasusnya ini. Yang diserang itu kan banyak dari korupsi ini. Ideologinya diserang, negaranya diserang, ya ekonominya murat-marit, politiknya murat-marit. Ini kan semua murat-maritnya Republik ini kan karena korupsi. Ya, oke. Ya kan kita sepakat dulu. Kalau kecuali kalau kita nggak sepakat, nggak Mas Saud kita ini cuma ekonomi kok, yang lain siapa bilang politiknya kocar-kacir kok. Jadi makanya orang jangan marah juga kalau tiba-tiba kita sangat permisif kepada koruptor ini gitu. Karena memang ini yang membuat negeri ini kocar-kacir, terpuruk, indeks persepsi korupsinya gitu, pemerintahannya masih seperti itu, partai politiknya masih seperti itu, ekonominya juga begitu, terus kemudian perizinan juga begitu ya kan, perizinan taruh satu pintu, jendelanya banyak, ada lubang angin lagi kan gitu. Kan kacau itu kan gitu. Kan perizinan terpadu satu pintu, ada jendelanya banyak tapi lubang anginnya ada lagi kan orang bilang. Terus bekas paku juga ada itu Pak, bekas paku nggak ditompol angin masuk juga situ gitu. Jadi banyak gitu loh maksud saya, hal-hal yang kita harus kaji, kenapa akhirnya kita harus tidak permisi terhadap perilaku korup. Jadi nggak ada yang persoalan-personal ini. Dan kita ngomong gini juga, kalau dia nyalonin emang kita bisa apa? Bung Abraham nggak bisa nolak, nggak bisa kan? Ya. Tapi publik perlu diedukasi, ada risiko. Ya. Makanya kan kalau kita bicara manajemen itu kan selalu disebutnya itu governance, risk, compliance, kan gitu kan, 3 hal itu kan. Bagaimana governance-nya ngaturnya? Kok begini sih gitu? Wah, risiko-risikonya gimana? Bagaimana kepatuhan-kepatuhannya? Oh dia kan udah jelas kalau orang korupsi itu nggak patuh. Iya kan? Yang dia timbulkan itu risiko sama jauh dari clean government, which is itu yang kita sarankan di kaos ini tadi gitu kan. Dan kan menarik Pak Saud ya, mantan napi koruptor itu tidak bisa disamakan dengan mantan napi narkoba, karena kalau narkoba itu dia korban. Oke? Ya walaupun itu bisa didebat juga. Ya, bisa didebat. Karena dia ngambil uang mamanya juga kan gitu. Iya. Dia korban ya. Kalau ini kan bukan korban kan gitu. Iya. Seharusnya dijadikan duta anti korupsi itu orang yang korban karena adanya pelaku korupsi yang merajalela kan seharusnya gitu kalau di itu salah satu perdebatannya. Akhirnya kita melihat kalau ditanya, jadi rekomendasi Pak Saud gimana? Saya pikir masih ada tempat labuhan pengabdian lain yang mungkin bisa kita tunjukkan bahwa saya anti korupsi. Misalnya, dia menjadi pengusaha sukses, kalau ada ngurus izin susah, dia ngelapor ke KPK, ya kan? Yeah. Saya diperas nih Pak. Nah, itu keren itu. Iya kan? Tapi laporan saya nggak dijalanin Pak. Nah, itu beda lagi kan gitu kan. Nah, jadi maksud saya masih ada lahan pengabdian lain yang sebenarnya untuk direkomendasikan sebenarnya gitu. Ya, oke. Jadi Pak Saud, saya sepakat dengan Pak Saud tadi ya, bahwa dalam perspektif agama pun kita harus bisa, bahkan harus memaafkan orang. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan.
kita memaafkan tapi tidak boleh melupakan perbuatannya. Iya, iya. Kan? Ya. Itu yang Dengan itu kita selalu alert. Dengan ya. itu kita selalu waspada. Dan dengan itu kita tidak memberikan privilege. Yes, Kan begitu. yes. Egaliter tadi itu Ya, kan. egaliter. Ya. Karena kalau kita memberikan privilege egaliter itu Ya. kan berarti kita tidak mampu melupakan. Itu kita sudah melupakan, kan Ya, gitu. Padahal ya. ya kita sepakat kita harus memaafkan, harus bahkan. Tapi kan kita nggak boleh melupakan. Bang Saud, kalau menurut Bang Saud, strategi pemberantasan korupsi yang harus dilakukan Indonesia ini agar supaya agenda pemberantasan korupsi itu bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Karena ini kan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga strategi yang kita harus buat itu bukanlah strategi yang biasa-biasa. Karena kan kita sudah menghadapi extraordinary crime. Kalau kita membuat satu strategi yang biasa-biasa, maka kita tidak mampu menghadapi kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Belum lagi kalau kita lihat lebih dalam, apa sih itu extraordinary crime? Extraordinary crime itu kan white collar crime. Kalau orang Amerika bilang white collar, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang berdasi. Kalau orang-orang pintar melakukan kejahatan, pastilah cara dia, modus dia itu kan lebih canggih. Oleh karena itu kita harus membuat satu strategi yang mampu mengantisipasi itu. Kira-kira kalau di kepala Pak Saud, strategi pemberantasan korupsi yang harus dilakukan Indonesia itu bagaimana bentuknya? Ya kalau saya sih yang 4 tahun sudah menjalani undang-undang KPK sebelumnya, terus kemudian kita undang-undang Tipikor 31, diubah di 2002, itu sebenarnya kan sudah strategi yang cukup baik. Tapi yang persoalan utama kan model berpikir kita yang salah. Mungkin model berpikir KPK Angkatan 1 sampai kemarin 4 agak berbeda dengan model sekarang, karena undang-undangnya diubah kan gitu kan. Jadi cara mandang kita ini agak berbeda. Bahkan ada seorang menteri bilang, kalau kamu bersih, kamu nanti di surga kan gitu kan. Itu kocar kacir, cara mikirnya kocar kacir. Paradigmanya? Iya, kocar kacir. Sementara dalam keimanan saya sebagai orang Kristen, dalam doa Bapa kami itu dibilang, kamu itu datanglah kerajaanmu ya Tuhan di bumi itu. Di bumi ini kita doakan dia supaya kerajaan di surga itu hadir di bumi. Ini kebalik ini. Cara berpikir kita ini yang kacau. Ya kan? Saya dinasihatin waktu itu ada seorang guru STT. Itu gimana Bang? Bilang gitu kan. Ya iya itu. Yang kau bilang itu benar. Saya bilang itu ya. Kok kita bicara kalau mau bersih kamu di surga gitu. Jadi kacau mikirnya. Nah, value di kepala ini yang kita harus perbaiki, Pak. Kan tadi di bagian kita udah bilang depan. Anda mau pakai strategi apapun, uang apapun, staf apapun, pergi ke Mossad, ke FBI, kemana-mana ya kan belajar, pergi ke CPIB belajar ya kan, ke MI6 atau belajar ke yang Inggris punya itu, ya kan? Service Proud Office ya, itu nggak akan ada gunanya kalau di kepala kita itu masih kayak gitu Pak cara mikirnya. Bahaya Pak, mau diganti undang-undang KPK 1000 kali, mau diganti undang-undang Tipikor juga diubah-ubah. Cara berpikirnya itu, value yang di kepala mereka itu yang masih berbedanya cara mikirnya. Tapi kalau kita tanya, kenapa mereka mikirnya beda? Hanya satu kata sebenarnya, karena konflik of interest. Ini yang nggak bisa kita hajar dari perilaku penyelenggara negara di Republik kita. Selalu saja muncul konflik of interest dengan sejumlah pembenaran. Di balik yang tadi katanya surga itu konflik of interest sebenarnya di belakangnya. Apa itu konflik of interest? Ya, kepentingan kelompok, kepentingan partai politik, kepentingan kawan perkawanan, ya, kemudian itu di-justified untuk kemudian memunculkan sebuah upaya yang akhirnya hanya untuk favoritisme, mementingkan kelompok-kelompok tersendiri. Nah, makanya di Uni Eropa itu kan beberapa kali menekankan ke Indonesia, lu kalau mau bener negeri lu belajarin dulu deh itu, bersihin dulu tuh konflik of interest. Karena konflik of interest ini memang ini nggak kelihatan ya korupsinya. Teman sendiri dimajuin ya kan, terus kemudian membangun sebuah jaringan yang misalnya untuk kepentingan bisnis kelompok, ya kan, membangun ibu kota baru, umpamanya begitu kan. Dynasty politik. Ya, membangun oligarki yang disebut orang itu, gitu kan. Itu kan di belakangnya semua konflik of interest, ya kan. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana membersihkan konflik of interest ini memang agak sulit karena itu value di dalamnya. Enggak, itu teman saya memang pinter. Ada orang bekas nanganin pertambangan tiba-tiba nangani kesehatan.
Oh itu dia kan multi talent Pak, pinter. Kayak nggak ada orang lain gitu loh. Bener nggak? Itu aneh Pak. Jadi sekali lagi ketika konflik of interest itu dia akan datang pembenaran-pembenaran yang menurut saya pembenaran-pembenaran ini yang nggak bisa kita segera tindak sampai nanti ada isu korupsinya. Kalau kita bicara korupsi kan pasal 2, pasal 1, ya kan? Pasal 1, pasal 2, pasal 5 dan seterusnya. Ya artinya pembuktian itu kan gitu. Korupsinya jalan terus. Belum lagi kalau perhitungan kerugian negaranya lama gitu kan. Kan Bung Abraham juga ngalami, lama banget kita nggak bisa nuntut karena kerugian negaranya ini dan seterusnya. Jadi sekali lagi strategi ini tidak akan memiliki arti apapun itu bentuknya. Katakanlah undang-undangnya diubah, artinya gini, undang-undang KPK yang sekarang ini aja pun kalau dijalanin, undang-undang 19 2019, kalau benar mereka jalankan, kalau undang-undang jelek, kalau orangnya bagus pasti bagus kan, itu pun akan jalan. Tapi kan mereka sendiri nggak mampu, Dewasnya nggak bekerja kan, karena ada kejadian kemarin kan. Oke, jangan dulu. Ini Jadi, menarik. ruwet. Jadi undang-undang KPK sekarang buruk. Iya. Tapi kalau misalnya dia di-drive atau dilaksanakan oleh orang yang benar, sebenarnya bisa. Kalau gua di sana bisa gua jalanin itu. Bisa. Bisa saya OTT tiap hari. Berarti sekarang orang yang menjalani Ada nggak benar. PPATK kok, ada alat sadap kok, susah banget. Berarti yang jalani sekarang nggak benar. Ya mungkin perlu diluruskan gitu. Perlu diluruskan ya kan. Perlu kalau dulu kan kita ya. Berarti dia bengkok Bung ya, Bram Pak? pernah nggak? Waktu zaman kami periode 4 kami kan ngundang kan. Iya. Angkatan 1, 2, 3 Iya, kami betul. undang kita bicara. Kita Bung Bram. induksi Pak Saud. Ya, Saya aku induksi Pak dinasihatin Saud. sama beliau nih. Iya. Gimana? induksi. Iya. Ya kan? Ini sekarang nggak ada induksi. Oh gitu ya. Nggak tahu. Jadi maksud saya gini loh. Pastilah yang namanya experience tuh akan berbeda. Itu perlunya sharing kan gitu ya. Sharing values, sharing strategik, sharing perasaan juga. Kamu pernah diancam nggak dulu? Pernah. Terus gimana? Gua lawan, emang enak aja Seperti diancam-ancam Pak gitu. Saud tanya-tanya saya itu hari. Iya, banyak kan waktu itu kan Iya. pengalaman kan. Ya, ada kasus besar waktu itu kan. Iya. Yang artinya menurut saya itulah pentingnya saya bilang keterbukaan. Bisa jadi undang-undang itu salah, tapi kalau Anda bicara hati nurani Anda, ini gua ini benar nggak sih ya? Oke. Pasti akan benar undang-undang itu gitu. Karena memang nggak ada undang-undang yang bahkan negara ini punya kuhap yang kocar-kacir kan. Oke. Tapi ya tetap aja jalan kan gitu. Kira-kira itu, Bu. Jadi yang penting selain undang-undangnya harus bagus, orang yang mendrive, orang yang menjalankan itu harus adalah orang yang benar ya. Ini sebenarnya sebagai pimpinan udah ngalamin gitu. Kan menarik di tadi Pak Saud bilang, harus diluruskan. Harusnya ngomongnya ke sono. Makna lurus ini saya ingin mengejar di Pak Saud. Kalau harus diluruskan berarti orang ini bengkok ya. Benar begitu Pak Saud? Bukan bengkok. Artinya mungkin dia nggak paham bahwa itu jalan tidak lurus gitu. Oh, nggak paham ya. Jadi mau diingatkan kembali ya. Iya, Mau diingat. ada. Oke. Jadi jalan kenabian setiap orang itu kan harus ada sebenarnya. Oke. Ini yang tidak dimiliki pimpinan KPK sekarang ini, tidak punya jalan kenabian. Iya, jadi bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah menciptakan sebuah kedamaian, kebaikan, keadilan, kemanfaatan dan kejujuran dan seterusnya itu. Dan itu muncul karena memang dari awal sudah banyak proses-proses yang tidak dijalankan. Sudah banyak pelanggaran tapi tidak dilakukan penegakan, yang gitu-gitu. Ditolerir ya? Ya, ditolerir sehingga kemudian berkelanjutan. Nah kemudian negaranya, dalam hal ini kepemimpinan nasionalnya juga nggak paham. Ya, saya selalu ulang-ulang. Nggak paham atau nggak punya goodwill? Ya bisa jadi memang goodwill nggak ada karena nggak paham. Oh, gitu. Kan? Iya. Ya goodwill nggak ada kemudian pura-pura nggak paham bisa juga. Bisa juga kan. Iya. Bisa juga kayak begitu Oke. gitu. Padahal kita tahu yang namanya hukum itu, kelebihannya hukum itu kepastian gitu. Artinya sejauh yang kita pahami, kita tidak pernah memenjarakan orang karena bukti yang kurang. Oke, kita bisa pernah kalah beberapa kali di PT UN. Tapi itu juga bisa debatable. Kan? Masih bisa diperdebatkan. Iya, bukti-bukti yang kita miliki kan gitu kan. Artinya conviction rate kita punya barang bisa cek toko sebelah ya kan gitu kan. Ya nggak? Kita punya barang waktu itu bagus kan gitu. Oke, Bung Saud ini sudah di ujung nih. Tadi menarik nih Bung Saud sebut-sebut Robi. Kira-kira bisa nggak Bang Saud sampaikan
Iya, kalau ke Romi saya berkatakan karena memang saya dengar dia juga sarjana fisika ya, berarti mikirnya kayak Einstein juga kan? Kuantum. Iya, kuantum mekanik, IMC kuadrat, pasti dia bisa menurunkan IMC kuadrat tuh. Bagaimana rumus itu keluar. Artinya gini, bahwa bisa jadi memang ada juga mekanika statistik ya. Dia hidup ini sebenarnya hanya statistik aja gitu kalau minjem istilah Einstein juga. Kebetulan aja. Bisa jadi mungkin dia waktu itu kebetulan ya salah gitu ya, sehingga kemudian ikut dicawe-cawekan. Waktu itu kasusnya itu jabatan ya, jabatan waktu itu. Nah, artinya dia berada di tempat yang salah, Kemudian dia mencoba menjadi di tempat yang benar. Sudah semakin bijak saya lihat nih Bung Saud. Ya agak sedikit lah, karena di depan senior, kalau di luar nggak juga. Saya pengen lihat Bung Saud ini kayak dulu nih yang sudah semakin bijak nih habis merayakan Natal. Sudah makin permisif gitu. Sudah semakin permisif gitu. Sudah semakin beda nih bijak dan permisif beda tipis nih. Ya, karena sekarang saya bukan lagi penegak hukum. Oke. Nah, itu harus hidup kan ruang dan waktu. Einstein juga loh itu. Iya. Einstein juga itu, hidup itu ruang dan waktu. Jadi artinya Romi sudah paham ruang dan waktu. Waktu dia jadi tahanan dia seperti apa, waktu dia politik harus jadi seperti apa. Jadi kita nyarankan itu, gunakan itu. Kesempatan ini kalau memang dia artinya ada pintu tobat yang kita sebutkan tadi, which is agama juga mendukung itu, ya silakan. Kita nggak dalam posisi. Tadi kita bilang di depan, kalau partainya nyalonin juga dipilih sama rakyat, emang kita marah. Iya. Nggak juga kan, tapi perilaku permisif yang itu yang kita khawatirkan. Itu buat Romi ya tadi ya. Yeah. Saya melihat sosok Febri yang kemudian sekarang kemarin saya ditanya juga di beberapa media. Ya beberapa media kan nanya kenapa kok baik itu kita ketemu personal ya, rata-rata orang menyesalkan. Bang, itu idola saya bang. Saya lebih cenderung, ya Febri nanti selesai kasus ini balik lagi KPK aja, dia jadi juru bicara lagi gitu. Kalau dia mau kan. Tapi pasti orang udah, gimana sih bekas membela begini-begini. Enggak, sama dengan Romi tadi. Jadi setiap orang itu memiliki pintu tobat. I'm not politician, man. Aku bukan politisi loh. Ya, I'm not politician, I'm not penegak hukum right now, tapi saya mencoba berpikir seindah mungkin gitu. Tapi kalau nanti daftar di KPK lagi, beda lagi, gue penjarain juga semua kan gitu aja. Oke, Bung Saud, ini menarik tadi perbincangan kita dengan Bung Saud yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Saud sudah mengedukasi masyarakat kita secara luas. Saya yang juga terima kasih udah diajak ke sini, dan Bung ingat kan waktu hari pertama induksi kita duduk berdekatan, saya bilang, Bung Abraham, Anda idola saya akan stop Anda, saya bilang begitu kan waktu itu. Oke. Dan itu saya buktikan toh? Iya. Dan luar biasa pembuktian Bung Saud ini. Bisa sampai mengundurkan diri jadi pimpinan KPK. Walaupun nggak jadi. Ini salah satu contoh value ya, yang harus sebenarnya bisa menginspirasi orang ketika ada hal-hal yang sebenarnya kurang berkenan atau kurang tepat menurut nilai value, maka kita harus mengambil posisi. Dan Bung Saud sudah pernah mengambil posisi itu. Sekali lagi terima kasih saya. Terima kasih sudah menginspirasi saya. Ya. Baik Pak Saud, terima kasih telah bergabung di channel Abraham Samad Speak Up. Sampai berjumpa di episode berikutnya.